Jamaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu aku sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nasihat untuk kita semuanya. Kata beliau kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak muda yang sedang tumbuh berkembang. Riwayat mencatat Ibnu Abbas waktu itu lebih kurang berumur 10 sampai dengan 13 tahun. Wahai anak yang sedang tumbuh berkembang, u'allimuka bikalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat-kalimat penting. Beliau mengatakan yang pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, jaga Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Jaga Allah, maka engkau akan menemukannya di hadapanmu. Apa maknanya? Maknanya adalah jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, dan jaga keikhlasan hatimu dalam beramal. Maka Allah taala akan hadir dalam kehidupanmu, hadir dalam keluargamu, hadir dalam duniamu, dan hadir dalam akhiratmu. Jaga perintah Allah, jaga amanah Allah, jaga keikhlasanmu, maka Allah Ta'ala akan hadir dalam setiap urusan-urusan yang engkau hadapi di alam dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta sesuatu, minta kepada Allah. Dan jika engkau akan minta tolong, minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita semua tentang tauhid. Walaupun manusia membantu kita, minta bantuan kepada manusia, sadar dalam relung jiwa yang terdalam bahwa sebenarnya adalah yang memberi sesuatu, segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah yang sahih, suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i ditanya kepada muridnya, "Wahai Tuan Guru, aku begitu gelisah dalam hidup ini, enggak tenang. Aku bekerja dengan tuanku dan aku digaji dengan 7 dirham." Kata Imam Asy-Syafi'i, seorang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, "Wahai muridku, datangi tuanmu itu, minta turunkan gajimu." Di benak muridnya ini, gaji segini aja susah, masa ia meminta turun lagi? Tetapi dia percaya kepada gurunya, datang kepada tuannya, "Wahai tuan, turunkan gajiku dari 7 dirham menjadi 5 dirham." Kemudian dia pun melapor kepada gurunya, "Wahai tuan guru, sudah ku minta dan sekarang 5 dirham gajiku itu." Kata gurunya, "Apakah engkau telah ketemukan ketenangan itu?"
Apakah engkau telah dapatkan kebahagiaan? Belum tuan guru, malah tambah susah hidup saya, gaji kian kecil. Kata Imam Asy-Syafi'i, datangi kembali gurumu itu, minta turunkan lagi gajimu itu. Datang dia kembali kepada gurunya, diturunkan kembali, tinggal 3 dirham. Kemudian ditanyakan, wahai muridku, apa yang kau rasakan sekarang? Subhanallah, ternyata muridnya mengatakan, wahai tuan guru, sekarang aku merasakan ketenangan dalam hidup ini. Enteng urusan kehidupan ini. Dan yang terdahsyat adalah saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru mengatakan, itulah sebenarnya engkau bekerja selama ini tak seimbang dengan gaji yang engkau dapatkan. Gaji yang kau dapatkan itu setara dengan 3 dirham itu. Sisanya bukan hakmu dari semua pekerjaan itu. Subhanallah. Maka di samping minta kepada Allah, berharap kepada Allah Ta'ala, orang beriman itu introspeksi diri dan bersifat qanaah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah wahai anak laki-laki, annal amah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in fi qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah wahai anak laki-laki yang sedang tumbuh berkembang, andaikan seluruh bangsa, seluruh umat berkumpul untuk mencelakakan dirimu, tidak akan pernah bisa mencelakakan dirimu kecuali Allah telah menetapkannya. Walau wajidtama'u, andaikan mereka pun berkumpul, ayyadurruka bisyai'in, untuk mencelakakan dirimu, lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu 'alaik. Itu pun gak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali Allah telah menetapkannya atau mentakdirkannya. Yang ketiga ini mengajarkan kepada kita semuanya akan kuasa, qudrah, iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berjuang, berikhtiar, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang terjadi, sesungguhnya itu adalah terbaik untuk umat manusia. Jamaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Pulang nanti kita ke rumah, lihat rumah kita. Dulu rame, ada anak di situ lari-lari di kamar pertama, kamar kedua. Ada cucung, tapi hari ini kemana mereka? Anak-anak yang dewasa berjuang meneruskan cita-citanya masing-masing. Cucung-cucung pergi meneruskan cita-cita mereka masing-masing. Tinggallah kita di rumah itu. Datang anak kita, anak pertama kaya raya, punya mobil dia. Kata dia, ayah, ini ada uang, dicatlah rumah ini. Kata sang ayah, untuk apa lagi nak dicat? Ayah udah tua, enggak lama lagi meninggalkan rumah ini. Tidaklah lama. Dulu kita punya bapak, kemana mereka sekarang? Mereka telah kembali kepada Allah. Lihat foto kita dulu, masih gagah, rambut hitam, masih muda. Hal itu telah beralih kepada anak-anak kita. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sebelum itu semua terjadi, kita persiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap khutbah Jumat, khatib mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri,
tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Ruh dari Allah tiba masanya kembali kepada Allah. Amal kita, jasad kita, harta, rumah datang dari tanah, tiba akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.